Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 19 April tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Demikian firman-Nya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu supaya saling mengasihi. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara kasih adalah berbicara karakter Allah kita yang Tritunggal. Bahkan kalau kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-8, firman-Nya berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Artinya apa saudara-saudara? Ketika kita berbicara kasih, kita otomatis berbicara tentang Allah. Oleh karena itulah, kasih harus merupakan lifestyle setiap orang Kristen. Atau bisa dikatakan kasih adalah ciri khas mutlak yang harus dimiliki dan melekat dalam diri seorang pengikut Kristus atau yang disebut Kristen. Tidakkah Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 13 ayat ke-35, saudara-saudara? Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang terkasih, sebagaimana sapaan kita hari ini, berkata juga, kasih itu adalah perintah bagi setiap pengikut. Jadi karena kasih itu perintah, tentu ketika kita orang percaya tidak melakukannya, tidak saja kita tidak disebut murid Yesus, tetapi ada konsekuensi yang akan kita terima, yang akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga mau tidak mau kita harus hidup di dalam kasih dan saling mengasihi dari hati yang tulus. Karena memang Tuhan kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana darahnya tercurah di Bukit Golgota untuk keselamatan kita yang didasari oleh kasih yang sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, seseorang yang mampu mempraktekkan kasih Tuhan kepada sesamanya, rumusnya adalah apabila di dalam hatinya tidak ada kebencian terhadap sesamanya. Tidakkah kita mengingat dalam 1 Yohanes 4 yang ke-20 firman-Nya berkata, jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara yang terkasih, kebencian dan kasih merupakan dua hal yang sangat bertolak belakang. Mustahil kita mengatakan mengasihi Tuhan jika dalam praktek sehari-hari kita masih membenci orang lain. Jika demikian, kita disebut pendusta atau pembohong. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service di bibir saja. Karena itu penting sekali bagi kita orang percaya untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Tanpa pengenalan kasih Tuhan, mustahil kita bisa hidup di dalam kasih. Karena hidup di dalam kasih bukan segampang membalikkan telapak tangan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, sebagaimana yang dikatakan dalam Yohanes 3 yang ke-16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi wujud sederhana mengasihi dalam tindakan adalah ketika melihat orang lain dalam kekurangan atau masalah. Apakah hati kita tergerak untuk memberikan bantuan, baik itu secara moral maupun material? Ingatlah saudara-saudara, di dalam 1 Yohanes 3 yang ke-18 firman-Nya berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Oleh sebab itu saudara yang terkasih, marilah kita nyatakan diri kita adalah orang Kristen dengan hidup saling mengasihi, bukan saling membenci. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan untuk saling mengasihi. Karena itulah perintah Bapa untuk kami, karena Bapa telah terlebih dulu mengasihi kami. Tuhan Yesus, mari Engkau meterangkan kebenaran firman-Mu ini ke dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Olehnya mereka semakin disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan melaluinya Bapa, izinkan para pendengar ketika mereka sakit beroleh kesembuhan, ketika mereka lemah mereka mendapatkan kekuatan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mereka mendapatkan jalan keluar, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan yang indah ini juga hamba berdoa untuk jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka berikan Tuhan kepintaran dan hikmat. Dan juga setiap yang belum mempunyai pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh buat mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk setiap saudara-saudariku yang jauh dan dekat kepada hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kasih-Mu, menyatakan mujizat-Mu Bapa, sehingga yang sakit sebagaimana Itoku, Mama Ella, Mama Roma, adikku Hermantono beroleh kuasa kesembuhan. Saudara-saudariku yang lainnya Bapa beroleh berkat yang melimpah dari keluarga Tambunan dan Sitanggeng dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa pada pagi hari ini buat salah seorang anak yang bernama Robi Narman Hasudungan Sirait yang mengikuti tes masuk kepolisian. Bapa, campur tangan Engkau di dalam hidupnya sehingga apapun yang ia rindukan bisa tergapai. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk istriku dan anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Engkau balut bungkus mereka dengan kasih-Mu. Engkau nyatakan Bapa kuasa-Mu sehingga mereka mampu membawa jiwa-jiwa untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kuasai mereka Tuhan dengan kasih-Mu. Kuasai mereka Bapa sehingga dalam kehidupan mereka ada kuasa. Dalam nama Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.